nggak usah debat karena kita sudah satu pemahaman westo, kita saling toleransi saja. So. Begitu saja, ini justru malah baik Pak daripada kita itu malah bagus ya. Saya dengan di tengah ketawa-ketawa aja dengan Bang Yuma, kita ketemu ketawa-ketawa aja. Iya betul. Bang Yuma boleh sama Tritunggal, monggo. Bang Yuma sama Tritunggal silahkan nih, sama Pastor tuh, terus tuh sama Pastor tuh, ada Pastor Nugroho itu, silahkan Bang Yuma. Atau Wahyu 1 ayat 18, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13 itu ada yang awal, yang akhir, yang terdahulu, terkemudian. Enggak, maksudnya di mana di Perjanjian Baru dijelaskan perubahan namanya, Pak? Di mana perubahan namanya? Iya. Oke, Yahweh tidak dipakai lagi ya Pak. Sementara Bapak harus baca Lama. Yesaya 43 ayat 10. Ya, Yahweh dibentuk. Ya, Yahweh dibentuk terjadi tahun 1 Masehi, Firman menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia. Sejak saat itu Yahweh tidak pernah disebut-sebut. Tidak pernah ada kata Tuhan huruf besar semua. Tidak ada Pak di Perjanjian Baru. Iya kan Pak, kalimat itu kan Pak, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itu sebutanku turun-temurun. Berarti nama dia sampai akhir zaman nanti tidak akan berubah, dan sebutan dia sampai akhir turun-temurun, kakek cicit cucutnya tidak akan berubah. Turun-temurun. Ya, kenapa di Perjanjian Baru tiba-tiba berubah? Coba jelasin Pak. Karena tidak paham mengatakan seperti itu. Kalau saya paham, makanya itu ada bintang larinya ke Wahyu 1 ayat 8, atau Bapak bisa lacak ini di Efesus 3 ayat 15 sama 21. Kalau saya paham Pak, turun-temurun di Efesus 3 ayat 15 itu turun-temurun Kristus. Kalau Yesus ada di mana? Ayat 15, nama yang diterima di bumi dan di surga, Yesus. Itu Pak. Ya, kata kuncinya kata turun-temurun. Bapak baca Efesus 3 ayat 21. Kristus turun-temurun. Tuh, jadi Yahweh itu jadi Yesus, namaku, terus sebutanku Kristus. Pusing Pak, siap-siap pusing kalau sama TD. Iya. Oke, saya izin masuk dulu ya. Saya tertarik tadi ya. Yang lain ya. Ya. Pasti pusing Pak, pasti pusing kalau sama saya Pak. Oke, tahan dulu. Saya masuk sedikit dulu ya, izin masuk sedikit ya, host. Suara saya didengar ya. Silakan Bang, silakan. Oke, jadi saya tertarik nih Pak Tede bilang katanya kalau Yesus itu kedapatan utusan dalam Bible, dia akan memberikan hadiah kan begitu. Tapi saya mau nanya Pak Tede, menurut Pak Tede itu Pak Tede yakin enggak bahwa Yesus itu menggenapi apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama? Yakin Pak ya? Yesus berkata begini ya. Lukas 24 ayat 44. Harus digenapi. Ini kata Yesus loh Pak, bukan kata saya loh. Harus digenapi apa yang tertulis tentang tentang aku. Di mana? Taurat, Musa, Mazmur, dan kitab nabi-nabi itu apa Pak? Perjanjian Lama. Harus digenapi. Ya digenapi Pak, Yesus yang ngomong kok. Nggak bisa dibantah Pak, nggak bisa dibantah. Dan jangan ditafsir kayak pastor suka nafsir tuh. Ayat selanjutnya Pak, ayat selanjutnya. Iya. Nubuat itu adalah ayat selanjutnya. Apa itu? Ayat berapa? Ayat 46. Menderita mati dan bangkit. Sudah ayat 46 ya Pak, ayat 46. Ya, ayat 46 itu nubuatan itu tidak harus Perjanjian Lama Pak. Namanya nubuatan itu bisa juga di Perjanjian Baru. Yesus berkata, aku mau ketawa sih. Saya masuk dulu. Kenapa Anda ketawa ya? Nubuatan paling pendek itu Pak, nubuatan paling pendek hanya 5 jam. Hanya 5 jam. Ketika Yesus berkata, yang mencelupkan roti ini akan mengkhianati aku, itu nubuatan. Semua perkataan Yesus yang akan terjadi itu nubuatan. Nubuatan untuk Lukas 24 ayat 46, Yesus datang ke Yerusalem, Matius berapa ya? 21-an segitu. Ya, aku akan menderita dan akan bunuh, akan mati. Hari ketika dibangkitkan, itu nubuatannya. Yang bilang nubuatan harus di Perjanjian Lama siapa? Saya selesaikan dulu, tahan Kang Dito, saya selesaikan dulu. Karena saya belum selesai ini, saya baru bertanya. Jadi Pak Pendeta HTD, menurut Pak Pendeta, Yesus bernubuat tentang damai sejahtera atau tidak, Pak HTD? Ya banyak lah, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, banyak lah. Oke. Tahan Pak. Oke, tahan.
Jadi itu ada di Yohanes 14 ya ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, kan seperti itu ya. Dan damai sejahtera yang kutinggalkan kepadamu tidak seperti dunia. Clear ya. Oke, itu adalah penggenapan dari nubuatan perjanjian lama. Pak HTD. Boleh juga. Boleh juga. Ya, tahan Pak. Karena Yesus adalah disebut Raja Damai. Boleh. Tahan Pak. Damai sejahtera, tahan. Sekarang kita lihat nubuatannya di Yeremia 28 ayat 9. Tunggu apa ya itu? Yesus utusan atau bukan? Silakan. Di Yeremia 28 ayat 9. Saya kurang begitu hafal Yeremia 28, kurang ya, saya kurang pahami. Coba dibacain coba. Apa yang bisa buka data? Saya login HP saya yang satu ini. Ya, saya kalau ini saya buka data nanti keluar dari Pak Nugroho ada Bible Pak Nugroho. Nggak ada dia. Oh, kalau dia ada Bible Pak, kalau saya nggak ada. Baca ini, mengkotok. Iya, silakan. Yeremia 28 ayat 9, silakan. Ya, nih, tetapi mengenal seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Saya nagih 5 Apa yang salah? Apa yang salah? Iya, saya nagih 5 miliar kan Pak tadi dikatakan kalau Yesus tidak ada disebut utusan. Ternyata nubuatannya Yesus utusan. Banyak Pak. Nabi yang bernubuat damai sejahtera tidak. Itu jelas untuk nabi itu, nabi dari Tuhan, dipilih Tuhan. Kan kata-katanya begitu. Nabi yang dipilih Tuhan, maka dia bernubuat damai sejahtera. Artinya dia diutus oleh Tuhan. Yesus saja berkata, coba Pak, Bapak harus cross-check ini di Matius 23 ayat 34. Yesus mengutus semua nabi. Jadi itu, menurut Pak HTD, Yesus dalam Bible itu tidak pernah disebut nabi. Yesus nabi, N-nya huruf besar. Iya, N-nya huruf besar. Tadi N-nya huruf besar, huruf kecil tadi. Pak Pendeta di Yeremia 28. Itu huruf kecil itu. Kalau N-nya huruf besar itu artinya nabinya nabi yang memilih nabi. Iya. Itu N huruf besar, ya. Tapi siapa yang berbuat untuk damai sejahtera selain Yesus? Kan tidak ada Pak. Ada banyak lah Pak, ada banyak lah, ya. Bapak ketik damai sejahtera aja lah. Iya. Saya sudah pelajari Pak HTD, tapi bentuk Sudahlah Pak, pusing-pusing nggak dia 5 miliar, ya, nggak akan pernah ada, ya. Saya tidak, bukan hadiahnya bukan hadiahnya, Nggak ada edukasinya Yesus Pak HTD. utusan. Jadi begini. Tidak pernah ada Yesus utusan. Ya. Iya, tahan. Jangan ngarang Pak, itu ngarang Pak, ngarang itu, Katakan, ya. Pak, Ngarang Pak, Yesus utusan tuh ngarang. Pak. Oke, tahan. Saya sudah bilang tidak ada kok. Banyak Ya. yang... Jangan maksa Pak, Yesus tidak utusan, jangan maksa. Oke, clear. Clear Gurunda. saja sudah. Ya, saya itu menahan hal-hal yang saya tidak mau menjelek-jelekan orang lain, Pak. Iya, Saya betul. sudah bilang tidak ada jaminan mutu kalau HTD ngomong, Pak. Jaminan mutu. Oke, izin dulu Pak HTD. Gurunda. Gurunda. Monitor. Ya, silakan Gurunda. Iya, gimana ya? Kalau saya dengan Pak HTD ini kan mau menyajikan data di Gak usah peluk-pelukan aja kita. Ini sama, saya dengan Bang Yuma, Bapak-bapak, saya dengan Bang Yuma, dengan Donditan. Itu chemistry-nya itu sudah ketemu. Jadi nggak usah, kita nggak usah berdebat. Iya, nggak usah berdebat kita, nggak usah berdebat. Nggak usah, Bang Yuma nggak usah. Nggak usah. Nggak usah berdebat. Saya sama Iya, Bang Yuma itu kalau berdebat nggak mungkin. Saya sama Donditan juga nggak mungkin. Udah peluk-pelukan aja, kita ketawa-ketawa aja. Iya, betul. Lah kita kan pernah ketemu toh, Pak. Ketemu sama Bang Yuma. Iya, Bang. Ketawa-ketawa saja berpelukan, saya yang nonton 600.000 loh, Pak. Bang Yuma pasti jutaan tuh, pasti jutaan. Iya. Allah. Itu hanya pelukan Pak, nggak usah debat karena kita sudah satu pemahaman westo, kita saling toleransi saja gitu. Siap. Begitu saja, ini justru malah baik Pak daripada kita itu malah bagus saya dengan Donditan ketawa-ketawa aja dengan Bang Yuma, kita ketemu ketawa-ketawa aja. Iya betul. Bang Yuma Pas boleh ketemu sama kita ketawa. Tritunggal, monggo. Bang Yuma sama Tritunggal silahkan nih, sama pastor tuh. Terus tuh sama pastor tuh. Ada yang pastor Nugroho itu. Silahkan Bang Yuma. Ya. Kalau sama Nugroho, saya Pak. udah santai-santai aja.
15 menit lagi ya Pak, saya ini ada di telepon terus Iya, iya bang, iya bang. Ayo, silakan aman. yang bertanya. Aku mohon izin nanti 15 menit jam 23 aku mundur. Aku udah banyak dapat pesen ini biasa. Siap. Pak Nugroho Salam buat gimana? yang lain, Bang Nugroho. Tetap Iya, ya, baik, tetap baik. semangat ya. Siap. Tetap semangat ya. Iya, iya. Ini Pak Nugroho dari tadi senyum-senyum sendiri nih. Kayaknya tidak Pak puas. Nugroho ada di mana? Di kota mana Pak? Pak Nugroho di kota mana? Di Mongol dia, Mongol. Ada di kota mana? Mongol. Mongol itu mana? India Timur, bagian utara.